Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Legend of Star General dan part ke-108. Mari kita mulai. Di kota Yong'an, halaman utama mansion Tuan Kota, terlihat jika prajurit yang berjaga di sana dikejutkan oleh sesuatu karena mengapa ada musuh di sekitaran mereka. Namun, meski prajurit itu mencoba melarikan diri, pada akhirnya Star Armor milik musuh berhasil menumbangkannya. Dan karena keributan yang terjadi, para prajurit lain langsung bergegas ke lokasi. Tapi begitu tiba di sana, mereka tak menemukan musuh yang dimaksud. Hanya saja di saat mereka lengah, dari kejauhan Star Armor lain langsung melancarkan tembakan kuat, di mana orang yang mengendalikannya adalah Kige. Menyadari musuh yang berada di kejauhan, para prajurit itu bersiap mengejarnya. Hanya saja ketika mereka terfokus kepada musuh yang jauh, Star Armor lain langsung muncul di belakang mereka. Jadi karenanya, tebasan Star Armor musuh berhasil menjatuhkan ketiga penjaga itu. Dan karena saat ini para penjaga berhasil ditumbangkan, Zula yang mengendalikan Star Armor jarak dekat, ia berterima kasih kepada Kige karena apa yang dilakukannya benar-benar membantu. Mengalihkan akan itu, Kige bertanya apakah mereka perlu pindah ke halaman selatan karena saat ini halaman utara telah diamankan. Di mana Zula pun balik bertanya, bukankah halaman selatan telah diserahkan kepada paman dari Taihe? Jadi karenanya Zula memutuskan untuk menghubunginya terlebih dahulu. Di halaman selatan istana Tuan Kota, terlihat jika pasukan Taihe telah membersihkan para penjaga yang ada di sana. Dan Yewang yang bersama Caizang, mereka berdua hanya memperhatikan para prajuritnya. Namun, di sana Yewang mendapatkan panggilan komunikasi, di mana Zula bertanya, apakah di tempatnya telah beres? Dan Yewang pun mengangguk kepadanya. Jadi karenanya, Zula mengajaknya untuk pergi ke gedung utama dan bertemu dengan kelompok bos Wanqi karena dirinya juga telah menyelesaikan urusannya. Jadi, Yewang memerintahkan seluruh pasukannya untuk mulai bergerak dan pergi ke tujuan selanjutnya. Sementara itu, di hutan belantara selatan, terlihat jika Star Soul General Origin Obing terus mengerahkan kemampuannya untuk menyingkirkan monster beast yang menyerang. Di mana karenanya kelompoknya terus berhadapan dengan banyaknya monster beast yang ganas. Di saat Lan Kun berhasil menjatuhkan salah satu monster beast dari arah kejauhan, terlihat jika monster beast lain bersiap menembakkan serangan kuatnya. Dan karena hal tersebut, rekan-rekannya mengkhawatirkannya. Di mana di saat Lan Kun menyadarinya, ia mengetahui jika dirinya tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Jadi pada akhirnya, Lan Kun harus menerima serangan misil itu. Bahkan saat ini terlihat jika Lan Kun terhempas cukup jauh oleh monster beast itu. Di sisi lain, di camp para Beastmen, mereka dihadapkan dengan monster beast yang menyerang. Tapi meski para Beastmen tidak bisa menciptakan Star Armor, mereka dengan berani langsung menghadapinya dengan tubuh fisik. Dan Beastman berambut oranye itu, ia langsung memerintahkan Yao Feng untuk segera melancarkan serangan. Karena saat ini merupakan kesempatan terbaiknya. Mendengar hal itu, Yao Feng langsung meluncur dengan cepat, di mana ia melompati monster itu dan melancarkan serangan tepat ke kepalanya. Namun sayang, refleks monster beast itu cukup cepat karena serangan yang dirinya lancarkan berhasil diblokir oleh lengan si monster beast itu. Jadi melihat kegagalannya, ia sadar jika tanpa Star Armor, mereka takkan bisa menghancurkan pertahanan para monster beast. Jadi menyadari perbedaan kekuatan, Beastmen yang lain berandai-andai jika mereka memiliki kekuatan Star Armor, mereka tak perlu takut terhadap monster beast sialan ini. Sedangkan para Beastmen yang lain, mereka terus melindungi suatu harta yang sedang dipeluk oleh seorang gadis. Karena mau tidak mau, mereka takkan membiarkan kehilangan harta itu. Di saat para prajurit Beastmen berkumpul, terlihat jika monster beast lain bersiap menyerang sekelompok orang itu. Dan Lan Kun yang menyadarinya, ia meminta para Beastmen untuk berhati-hati. Bahkan selanjutnya, dirinya langsung menerjang monster beast itu dengan tubuhnya sendiri. Jadi setelah menjauhkan monster beast itu, ia bertanya kepada si gadis kecil, apakah dirinya baik-baik saja. Tapi seberapa khawatirnya Lan Kun terhadap gadis yang melindungi kodeks rahasia 10.000 iblis, saat ini mereka benar-benar dikepung oleh banyaknya monster beast. Jadi salah satu rekannya bertanya kepada Lan Kun tentang apa yang harus mereka lakukan.
Melihat sekumpulan monster beast yang mengepung, Lan Kun mencoba memikirkan suatu solusi. Tapi di saat yang bersamaan, terlihat ada 2 tembakan misil yang meluncur dengan cepat, di mana selanjutnya misil tersebut langsung meledakkan area sekitarnya. Jadi dengan tembakan yang tidak terduga, para prajurit yang bersama Lan Kun langsung bergerak mundur karena mereka tidak mengetahui tentang siapa yang baru saja tiba. Dari kejauhan, terlihat jika pasir yang ada di sana sedang bergemuruh hebat, serta selanjutnya sebuah kapal mulai menampakkan diri, yang mana nyatanya itu merupakan kedatangan dari kelompok yang bernama Blazing Sand. Mengenali bendera tersebut, salah satu beastman memberitahukan, apa mungkin mereka merupakan orang-orang yang selalu menyerang pasukan perbudakan di domain bawah. Jadi, apakah itu artinya mereka berada di kelompok yang sama dengan yang telah menyelamatkan mereka? Jadi menyadari jika yang datang merupakan kelompok Blazing Sand, para beastman yang ada di sana tentu saja bersyukur karena sepertinya mereka mendapatkan bantuan. Dengan kemunculan yang begitu berani, pemimpin Blazing Sand berdiri tegak di hadapan mereka, di mana ia tak menyangka jika merman dari kerajaan Longhai menjadi host dari Star Soul General Aobing, bahkan akan bekerja sama dengan beastman dari suku Grand Canyon. Jadi karenanya, ia tak mengira akan menemukan kombinasi unik seperti ini di dalam perjalanannya untuk memperkuat kota Yong'an atas permintaan Guying. Jadi, karena hal tersebut, si pemimpin memerintahkan awak kapal untuk memberitahukan kepada kelompok mereka jika kelompoknya bukanlah musuh. Terutama, mereka tidak ingin adanya pertempuran persahabatan. Dari perintahnya, salah satu prajuritnya berteriak kepada kelompok Lan Kun jika mereka bukanlah musuh, karena kehadiran kelompok Blazing Sand di sini yaitu untuk mendukungnya. Dan karena pernyataan tersebut, Lan Kun langsung memberikan salam kepadanya karena dirinya benar-benar berterima kasih dan menghargai bantuannya. Mendapatkan respon itu, pemimpin kelompok Blazing Sand langsung memberikan instruksi kepada prajuritnya. Dan karena mereka diperintahkan untuk menyerang, kelompok Blazing Sand mulai menembaki para monster beast dan turun dari atas kapal. Jadi karenanya, pertarungan kelompok Blazing Sand menghadapi monster beast telah terjadi. Bahkan dengan kemampuan yang mereka miliki, para prajurit Blazing Sand dapat membunuh monster beast itu secara mudah. Yang mana Lan Kun yang memperhatikan pertarungan itu, ia cukup terkejut karena dengan gaya bertarung seperti itu, sepertinya kelompok Blazing Sand sangat ahli dalam bertarung di medan gurun seperti ini. Di saat para prajurit mencoba membunuh gerombolan monster beast, terlihat salah satu monster beast itu langsung melancarkan tembakan ke arah si pemimpin. Tapi melihat tembakan yang meluncur ke arahnya, si pemimpin kelompok langsung mengeluarkan pedang besar miliknya. Dan dengan ayunan kuatnya, serangan monster beast dapat ditangkis dengan mudah. Tapi selanjutnya, si pemimpin langsung menerjang ke arah monster beast itu, yang mana dengan hantaman pedangnya, monster beast tersebut langsung hancur seketika. Tak berakhir di sana, para monster beast yang memperhatikan si pemimpin, mereka mulai berkumpul dan mencoba menumpangkannya. Tapi selanjutnya, si pemimpin menebaskan pedang besarnya ke segala arah, di mana dari apa yang dilakukan olehnya, para monster beast yang mendekat langsung hancur dibuatnya. Bahkan saat ini terlihat jika serangannya itu memiliki area jangkauan yang besar. Dengan keterampilan yang diperlihatkannya, Lan Kun kembali terkejut. Karena apa mungkin pemimpin kelompok Blazing Sand berada di tingkatan semi-holy stage, di mana si pemimpin terus melancarkan tebasan terhadap monster beast yang ada di dekatnya. Tapi di saat berikutnya, sesosok monster beast muncul dari arah belakangnya, yang mana karena kemunculan yang mendadak, si pemimpin kelompok tak dapat bereaksi dengan cepat. Namun, tembakan Vortex Annihilation berhasil menumbangkan monster beast itu, di mana saat ini terlihat jika Lan Kun mencoba membantu pertarungan si pemimpin kelompok. Dari bantuannya, si pemimpin berterima kasih kepadanya. Tapi Lan Kun memintanya untuk tak perlu begitu sopan, karena sudah sepantasnya dirinya mengucapkan terima kasih kepada senior yang telah membantunya. Di mana menilai sikapnya yang seperti itu, si pemimpin merasa jika host baru Aobing terlihat seperti pemuda yang sangat sopan. Namun ia kemudian berkata untuk menyimpan obrolannya terlebih dahulu, karena mereka perlu membasmi musuh yang ada. Dan karena itu jugalah pertarungan di hutan belantara selatan mulai mencapai puncaknya.
Di ruang rahasia mansion Tuan Kota, terlihat jika para penjaga yang berjaga di sekitaran tempat itu telah tewas mengenaskan. Dan saat ini, Zula dan Kige telah tiba di tempat yang dimaksud. Juga selanjutnya, Yewang dan Caizang mengikuti masuk ke dalam. Namun melihat mayat yang bergeletakan, Yewang hanya diam memperhatikan. Menyadari kehadiran Jenderal Yewang, Wan Qi bertanya kepadanya, apa Jenderal Yewang telah menyelesaikan areanya? Dan Yewang membalas jika halaman utara telah dibersihkan sepenuhnya. Jadi karenanya ia meminta kepada Kapten Wan Qi untuk memberikan perintah tempur berikutnya. Mendengar hal itu, Wan Qi ingin mengetahui sesuatu terlebih dahulu. Karena sepertinya Jenderal Yewang menunjukkan belas kasihan kepada anjing Tiandu, di mana kelompok yang dikerahkannya seperti dengan sengaja menghindari menyerang titik vital dan menghindari membunuhnya. Jadi ia ingin mendengar penjelasan langsung dari Jenderal Yewang. Dan Yewang membalas jika tidak ada gunanya untuk membunuh mereka. Terutama tujuan kelompoknya sendiri adalah mematahkan perlawanan kota Yong'an, memperluas dampak gelombang bis, dan memancing kekuatan utama kerajaan Tiandu ke perbatasan selatan. Namun ketika mendengar alasannya, Wan Qi kembali menyudutkannya karena beruntungnya mereka berada di kelompok yang sama. Jadi ia berharap agar Yewang menjaga pasukannya tetap di jalurnya, serta jangan melakukan hal-hal yang tidak diperlukan yang bisa memperumit keadaan. Karena jika misi ini diperdebatkan, mereka takkan bisa lepas dari kesalahan. Tapi Yewang balas berkata, jika Kapten Wan Qi ingin memperdebatkan rencana, kesalahan sebenarnya terletak pada gelombang bis yang terjadi lebih awal. Karena mengapa grup Yellowhead tidak memberikan peringatan terlebih dahulu? Apa mungkin Kapten Wan Qi tidak berkomunikasi dengan mereka? Yang mana dari perkataannya, Wan Qi tentu saja dipenuhi dengan perasaan kesal, di mana ia kemudian menjelaskan jika aliansi Milun dengan grup Yellowhead hanya sebatas nama saja, karena pada kenyataannya mereka hanya saling memanfaatkan. Dan karena grup Yellowhead berani mengambil tindakan lebih awal, pasti mereka yakin dengan keberhasilannya. Jadi, apa yang perlu kelompoknya lakukan saat ini adalah beradaptasi dengan situasi. Jadi, memanfaatkan gelombang besar ini merupakan satu-satunya cara untuk memaksimalkan tujuan mereka. Mendengar obrolan yang begitu berat, Zula meminta mereka untuk berhenti, karena sebaiknya mereka melanjutkannya ke misi berikutnya. Terutama ia tidak sabar untuk memberi makan kapaknya. Jadi karena hal tersebut, Wan Qi bertanya kepada Tuo Babo tentang bagaimana kabar Agudo dan Kuaiman. Dan Tuo Babo memberitahukan jika mereka telah mengamankan halaman belakang mansion Tuan Kota, tempat keluarga Kong berada. Jadi seharusnya saat ini mereka sudah hampir selesai. Di halaman belakang mansion Tuan Kota, terlihat jika Star Armor hitam sedang menyerang para prajurit penjaga. Namun, di saat para prajurit menghadang Star Armor itu, beberapa orang mencoba untuk melarikan diri. Lebih tepatnya, mereka mencoba melindungi nonanya agar bisa terhindar dari kematian. Menyadari ada beberapa orang yang berhasil kabur, Agudo mulai mengejar mereka. Di mana karenanya para penjaga itu mendorong Kong Xinxin untuk segera pergi melarikan diri sendirian. Karena mereka akan mencoba menahannya. Jadi karenanya saat ini ketiga penjaga itu mulai membentuk Star Armor mereka. Sedangkan Kong Xinxin dengan penuh ketakutan ia bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Sedangkan para penjaga dengan membentuk Star Armor-nya, mereka mencoba mengalahkan Star Armor hitam itu, di mana itu semua demi mengulur waktu agar Nona Xinxin bisa melarikan diri. Kembali ke sisi Xinxin, terlihat jika dirinya berlari ke sekitaran halaman dan melihat batuan yang berada di tengah kolam, dirinya mencoba untuk bersembunyi di sekitaran sana, serta dengan segera ia mencoba menghubungi saudara Sunxia. Tapi sayang, seberapa banyak dirinya mencoba, panggilannya terus gagal. Jadi karenanya ia bertanya-tanya, ada di mana saudara Sunxia yang dirinya andalkan itu? Dengan penuh kepanikan, Xinxin hanya dapat menangis ketakutan. Bahkan dirinya telah menyuruh pelayannya untuk menyamar sepertinya demi memancing mereka pergi. Tapi mengapa mereka masih bisa melacaknya? Jadi karena dirinya tak bisa berbuat apa-apa, saat ini Xinxin hanya bisa berharap kepada kakeknya dan ayahnya agar mengangkat panggilannya.
Tapi sama saja panggilan tersebut gagal terhubung. Jadi ia dengan sedih bertanya-tanya, mengapa tidak ada yang mengangkat panggilannya. Sementara itu, si Star Armor hitam, ia dengan mudah mengalahkan 3 penjaga yang menghalangi jalan. Di mana karenanya, Agudo mulai mengejek mereka. Karena mereka merupakan sampah yang tidak berguna. Hanya saja di saat Agudo mencoba untuk pergi mencari target selanjutnya, kakinya ditahan oleh si penjaga yang telah dikalahkan. Di mana si penjaga itu bertekad untuk terus mengulur waktu. Tapi pada akhirnya, Agudo langsung menusukkan pedangnya. Jadi karena serangan tersebut, si penjaga berakhir mati olehnya. Bahkan selanjutnya, Agudo langsung menginjaknya karena berani sekali sekumpulan sampah Yellow Stage menghalangi jalannya. Di saat berikutnya, terlihat jika Kuaiman baru saja kembali, di mana ia bertanya kepada Agudo, apakah selama ini dirinya tertahan oleh para sampah kecil itu? Jadi sepertinya jika para pejuang suku Elangnya hanya memiliki mulut yang sekuat Grey Falcon. Mendengar perkataannya, Agudo melepaskan Star Armornya, serta bertanya dengan kesal, apakah dirinya sudah selesai? Dan Kuaiman dengan senang membalas jika dirinya telah menyelesaikannya. Bahkan bukan hanya itu, dirinya juga membawa 2 gadis selatan untuk menjadi koleksinya. Jadi ia bertanya tentang bagaimana menurut Agudo, bukankah mereka lumayan? Hanya saja ketika mendengarnya, Agudo tidak mempedulikannya. Karena sepertinya di antara 6 suku utara, suku serigalanya pastilah yang paling sakit. Bahkan mereka berani mengkoleksi orang mati. Jadi jelas jika tindakan Kuaiman benar-benar menjijikan. Mendengar ejekan itu, Kuaiman menjadi cukup kesal karena beraninya ia menghina prajurit bangsawan suku serigala. Jadi atas hal itu, Kuaiman langsung melemparkan gadis yang ada di genggamannya terhadap Agudo. Sedangkan Agudo yang melihatnya, dirinya mulai memanggil pedangnya. Dan kemudian ia menebas tubuh wanita itu. Tapi melihat Agudo yang bersiap menerjangnya, Kuaiman kembali melemparkan gadis yang satunya. Di mana Agudo langsung menghindarinya, serta ia kemudian memakan pil pemulihan jiwa dan menyuruh Kuaiman untuk maju. Karena dengan dirinya yang belum puas membunuh, ia mengajak Kuaiman untuk bertarung habis-habisan. Kembali ke Shinshin, ia yang mencari bantuan akhirnya teringat dengan teman sekelasnya yang hebat, Song Yunrui. Jadi karenanya dirinya berharap agar panggilannya dapat terhubung kepadanya. Dan di saat ia berharap, pada akhirnya panggilan itu berhasil terhubung. Yang mana mengetahui akan itu, dengan sedih Shinshin meminta tolong kepada Yunrui, serta menjelaskan jika saat ini ada penyusup dimension Tuan Kota dan membantai semua orang. Mengetahui akan itu, Song Yunrui menjadi cukup emosional. Bahkan ia bertanya, ada di mana Shinshin saat ini? Lalu, ada berapa banyak dari para penyusup itu? Dan Shinshin menjelaskan, jika kelihatannya hanya ada 2 penyusup. Tapi sepertinya mereka berada di ranah Earth Stage. Dan yang lebih mengkhawatirkannya, mereka tidak menggunakan Star Armor dari kerajaan Tiandu. Dengan penjelasannya, Yunrui menjadi sangat khawatir. Bahkan ia menanyakan tempat Shinshin berada. Dan Shinshin berkata jika dirinya bersembunyi di dalam taman batu yang ada di halaman belakang mansion Tuan Kota. Jadi ia memohon kepada saudara Yunrui untuk membantunya. Di mana mengetahui jika gadis pujaan hatinya meminta tolong, Yunrui tentu saja takkan mengecewakannya. Jadi ia meminta Shinshin untuk bersembunyi dengan baik. Dan karenanya Yunrui yang bersama Paman Sui, ia memberitahukan jika kelompoknya akan berubah rencana. Karena saat ini mereka perlu pergi ke mansion Tuan Kota untuk menyelamatkan seseorang. Melihat Yunrui yang langsung pergi begitu saja, Paman Sui tentu saja terkejut. Karena ia tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Terutama, bukankah sebelumnya tuan mudanya itu berniat untuk mencegat monster beast di sekitaran tempatnya untuk meraih kejayaan? Bahkan mereka secara khusus menyewa pengawal dari keamanan Luo. Jadi mengapa tuan mudanya itu malah memutuskan untuk menuju mansion Tuan Kota? Tapi ketika Paman Sui mempertanyakan itu semua, Yunrui memintanya untuk menghubungi asisten ayahnya, serta memintanya agar segera membawakan tim keamanan kelompok Musui ke mansion Tuan Kota sebagai dukungan.
Yang mana karenanya Paman Sui pun bertanya, apakah dirinya perlu memanggil Shadow Guard Mansion Song juga? Dan Yonrui membalas jika saat ini hal tersebut tidak diperlukan. Jadi mereka perlu segera mengikutinya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.